Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dan salam sehat selalu bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pandangan, pemahaman, dan penafsiran tentang chip vaksinasi digital adalah pengakuan iman agama antikris. Sekali lagi, chip vaksinasi digital adalah pengakuan iman agama antikris. Saudaraku, akhir-akhir ini kita mendengar bantahan dari orang-orang yang tidak mengakui satu waktu akan ada pemakaian chip pada masa pemerintahan antikris dengan alasan makna-makna dalam nubuatan kitab Wahyu bersifat simbolisasi, figuratif, artinya tidaklah bersifat harafiah, hurufiah atau letterlock atau literal, sehingga mereka memahami istilah tanda 666 pada Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 hanyalah simbol yang tidak bersifat fisik berupa alat elektronik yang kita tahu bahwa itu sedang didengungkan dengan chip, dan kelompok ini yang berdalih pada simbolisasi belum berani menggambarkan seperti apa simbol-simbol itu atau makna tanda 66 itu, ya. Jadi ini pandangan-pandangan dari orang yang tidak menerima bahwa akan ada waktu pemerintahan antikris, chip akan diberlakukan. Tetapi ternyata kitab Wahyu juga menubuatkan hal-hal yang bersifat fisik, yang bersifat harafiah atau hurufiah, yang bersifat letterlek. Sebagai contoh, Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 9, saya ingin membacanya bagi kita supaya kita dapat memahami kebenarannya. Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 9 berkata begini, "Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka berbuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan." Saudaraku, Wahyu pasal 11 adalah peristiwa yang akan terjadi pada masa pemerintahan antikris selama 3,5 tahun. Kenapa 3,5 tahun? Karena tidak ada satu acuan dalam perjanjian baru masa pemerintahan antikris berlangsung 7 tahun. Masa sengsara 7 tahun atau aniaya besar 7 tahun hanya terdapat di dalam Daniel yang begitu detail. Itu pun kita dapat mengkonfrontasikan tentang
apakah 7 tahun atau 3 tahun setengah. Tetapi yang pasti dalam perjanjian baru tidak ada satu acuan yang menyebut masa pemerintahan antikris berlangsung selama 7 tahun. Ya, di sini disebut 42 bulan dalam perjanjian baru, dan secara tegas pada ayat-ayat ini menjelaskan masa pemerintahan antikris berlangsung selama 42 bulan lamanya atau 1260 hari lamanya. Itu artinya selama 3,5 tahun. Pada pemerintahan antikris, Tuhan mengirim 2 saksi. Untuk apa? Untuk menyatakan kepada bangsa Israel bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias. Kenapa? Karena sampai hari ini orang Israel tidak percaya kepada Yesus yang adalah Mesias. Dan indikasi yang kuat tentang 2 saksi itu adalah Musa dan Elia. Sesuai dengan mujizat-mujizat yang dilakukan, dari ayat-ayat itu mengatakan bahwa mereka menurunkan api dari langit dan membuat air menjadi darah. Itu kuasa yang diberikan Tuhan kepada 2 nabi, Musa dan Elia. Kenapa harus Musa dan Elia yang harus datang menjadi saksi, bersaksi kepada bangsa Israel? Karena sampai hari ini Musa dan Elia adalah orang-orang yang paling disegani, dihormati, yang benar dianggap sebagai nabi besar. Sehingga untuk dapat bersaksi kepada bangsa ini haruslah orang yang mereka percayai, haruslah orang yang mereka hormati. Itu sebabnya indikasi dari 2 saksi ini jelas merujuk pada Musa dan Elia, karena mereka dianggap sebagai nabi besar orang Israel. Karena memang sampai hari ini kedua nabi tersebut masih hidup. Kenapa? Yang sedikit menjadi pertanyaan yaitu tentang Musa. Tetapi dalam Ulangan pasal 34 menjelaskan orang tidak menemukan kuburnya. Kali lagi, Ulangan 34 mencatat bahwa orang Israel tidak pernah menemukan kuburnya sampai hari ini. Dan ada satu penjelasan lagi dalam Perjanjian Baru, dalam Yudas 9. Di situ disebut Mikail dan iblis berebut tubuh dari Musa. Kenapa saya sebut tubuh? Dalam Perjanjian Baru yang kita punyai, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia disebut mayat. Kata mayat itu diterjemahkan dari kata soma. Kalau kita melihat secara menyeluruh, kata somah dalam Perjanjian Baru itu berarti tubuh, bukan berarti mayat. Kenapa? Karena kata mayat dalam bahasa Yunani ptomah. Ya, sekali lagi, kata mayat dalam bahasa Yunani ptomah, sedangkan kata soma itu tubuh. Maka yang diperebutkan Mikail dan iblis bukanlah mayat, tetapi itu tubuh. Ya, itu sebagai indikasi bahwa sebenarnya Musa belum mati. Tapi seperti kita tahu, ketika kereta kuda menjemput Elia, dia disebut dijemput oleh kereta berapi naik ke sorga. Apakah yang dimaksudkan itu adalah sorga, tempat Tuhan bertakhta? Sebenarnya baik dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, istilah sorga itu dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani Samaim atau Hasamaim itu memiliki multitafsir, karena kata itu bisa berarti sorga, bisa berarti langit,
bisa berarti udara. Ya, demikian juga dengan kata sorga dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani itu juga berarti bisa sorga, tempatnya Tuhan bertakhta, bisa berbicara tentang udara, bisa berbicara tentang Firdaus, bisa berbicara tentang langit. Maka kita menarik konteks secara umum tentang orang-orang, secara khusus orang percaya yang telah mati. Yesus berkata kepada penjahat yang percaya kepadanya, "Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus." Itu pun menggunakan kata dalam bahasa Yunani yang bisa berarti Firdaus, bisa berarti sorga, bisa berarti langit, bisa berarti udara. Maka pada kesimpulan dari konteks Alkitab ketika berbicara tentang sebuah tempat penampungan sementara bagi orang-orang percaya itu adalah Firdaus. Ya. Dan Yesus dan beberapa ayat menyebut tentang alam maut itu tempat penampungan sementara bagi orang yang tidak percaya. Ya. Maka saya berpandangan yang dimaksudkan dengan sorga ketika kereta berapi menjemput Elia itu adalah Firdaus sebagai tempat penampungan sementara bagi orang-orang percaya. Dan saya percaya juga Musa bersama-sama dengan Elia tetapi dalam status yang tidak mati. Karena kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, selanjutnya dari kisah dua saksi dalam Wahyu pasal 11, akhirnya setelah mereka bersaksi kepada bangsa Israel, mereka dibunuh oleh antikris. Ya, sekali lagi mereka dibunuh oleh antikris dan mereka mati selama 3,5 hari. Ya. Dan pada ayat yang ke-9 dari Wahyu pasal 11, saya coba membaca lagi. Demikian bunyi firman Allah. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Ya. Ayat yang ke-9 menyebut mayat mereka, yaitu kedua saksi yang telah dibunuh oleh antikris, dapat dilihat oleh orang-orang dari segala suku, segala bangsa, segala kaum di seluruh dunia. Kita coba melogikakan ini. Bagaimana itu peristiwa yang terjadi di Yerusalem dan dapat ditonton, dapat dilihat oleh orang dari seluruh bumi, dari seluruh dunia, dari seluruh kaum, seluruh suku. Bukankah itu merupakan nubuatan secara harafiah tentang satu alat elektronik yang ada di setiap rumah di seluruh dunia, yaitu televisi? Sekali lagi, bukankah itu nubuatan secara harafiah bahwa pada akhir zaman akan muncul satu teknologi elektronik yang mampu membuat seluruh dunia dapat memandang satu peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang lain? Ini tegas dan jelas bahwa nubuatan itu nubuatan tentang perangkat elektronik yang kita sebut sebagai televisi. Selanjutnya, mengapa kita tidak mengakui kalau chip sebagai perangkat elektronik yang telah dinubuatkan oleh Alkitab? Berarti Wahyu pasal 13 yang berbicara tentang tanda itu berbicara nubuatan tentang sebuah perangkat elektronik yang akan dipakai nanti pada zaman antikris, yang pada akhirnya dengan munculnya chip dan barcode sebenarnya sedang mengkonfirmasi kepada kita nubuatan kitab Wahyu bahwa firman Allah pasti digenapi. Firman Allah adalah ya
dan amin. Saudaraku, karena kalau Anda sepaham dengan saya bahwa chip itu bukanlah nubuatan simbolisasi, tanda itu bukanlah nubuatan simbolisasi, itu adalah nubuatan yang bersifat fisik, akan ada sebuah perangkat elektronik yang akan dipakai antikris. Kita sepakat itu adalah chip. Sekarang saya angkat satu pertanyaan, ada apa dengan chip? Sekali lagi saya ingin angkat satu pertanyaan, ada apa dengan chip? Isu tentang chip dan barcode telah membuat ketakutan pada kalangan-kalangan tertentu dalam kekristenan. Ya. Sekali lagi, isu-isu itu telah menciptakan ketakutan. Sebenarnya tidaklah perlu ditanggapi tentang berbagai isu, tentang chip, tentang barcode, sehingga membuat rasa takut yang berlebihan. Karena sekali lagi, penggunaan chip sebagai tanda di tangan kanan dan dahi hanya akan berlangsung pada masa pemerintahan antikris. Sekali lagi, saya mau berkata, penggunaan chip sebagai tanda di tangan kanan dan dahi hanya akan berlangsung pada masa pemerintahan antikris. Saya ingin membaca bagi kita Wahyu 13 untuk mengkonfirmasi tentang kebenaran ini. Ayat 16 sampai 17 berkata begini. Dan ia di sini adalah antikris, menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudaraku, dalam terjemahan BIS ayat 16 disebut, kalau yang kita baca dan ia menyebabkan, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ia memaksa sehingga semua orang akan dipakaikan tanda yang kita pahami bahwa itu adalah chip dengan barcode 66666. Ya. Jadi selama belum ada antikris, tidak ada pemaksaan menggunakan chip. Sekali lagi, jadi selama belum ada antikris, tidak ada pemaksaan menggunakan chip. Sehingga kita tidak perlu takut dengan berbagai isu yang muncul hari-hari ini, saat-saat ini. Bahwa itu bukanlah yang dimaksud oleh firman Allah tentang tanda. Karena itu haruslah berlangsung pada pemerintahan antikris. Selanjutnya, apa fungsi dari chip pada masa antikris? Pertama, saya ingin mengatakan bahwa chip pada pemerintahan antikris itu sebagai vaksin digital. Kenapa saya menyebut vaksin digital? Karena vaksin itu akan menggunakan barcode 66 dan diisi pada chip. Ya. Sekali lagi, pertama sebagai vaksin digital. Itu bertujuan sebagai antivirus. Sekali lagi, itu bertujuan pemakaiannya sebagai antivirus. Corona COVID-19 telah memaksa para ahli untuk menemukan sebuah vaksin untuk melawan virus corona. Sebenarnya ini hanyalah jalan pembuka untuk pada akhirnya akan ada sebuah penemuan baru pada dunia medis. Mereka akan menemukan sebuah vaksin yang betul-betul antivirus, ya.
Sebenarnya ini hanya jalan pembuka. Tapi sebenarnya vaksin itu adalah hal yang biasa. Kalau Anda ke rumah sakit, Anda akan menemukan para bayi yang baru lahir akan divaksin dengan beberapa vaksin yang ada. Tapi kadang-kadang itu didramatisir demikian rupa sehingga orang takut dengan vaksin, ya. Tapi sekali lagi, fungsi chip pada masa pemerintahan antikris adalah sebagai vaksin, ya, sebagai vaksin antivirus, vaksin digital. Kedua, sebagai alat untuk mengontrol pergerakan individu setiap orang. Ya. Kenapa? Setiap orang pada pemerintahan antikris harus dikontrol. Karena dalam pemerintahan antikris, sifatnya otoritarisme. Artinya antikris itu dia adalah seorang pemimpin yang benar-benar berkuasa tunggal, otoritarisme. Sehingga dia perlu mengontrol setiap pergerakan, setiap individu, setiap kehidupan pada penggunaan chip yang kita kenal chip dengan barcode 66. Kenapa itu sebagai alat mengontrol? Ternyata barcode itu sebuah teknologi terbaru yang muncul di akhir zaman ini dengan akurasi data yang luar biasa. Dengan demikian, karena barcode sebagai alat dengan akurasi data paling aktual saat ini, maka dengan demikian barcode yang akan dijadikan sebagai chip untuk mengontrol setiap pergerakan kehidupan supaya dia berada pada kontrol pemerintahan antikris. Dan ketiga, apa fungsi dari chip pada masa pemerintahan antikris? Yaitu chip akan dijadikan alat pengakuan iman agama antikris. Sekali lagi, chip akan dijadikan pengakuan iman agama antikris. Saudaraku, kenapa saya menyebut agama antikris? Akhir-akhir ini kita mulai mendengar isu-isu tentang sekelompok orang di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mulai menentang Alkitab, pengajaran-pengajaran firman Allah, yang sampai hari ini karena Alkitab, kekristenan menentang, gereja menentang LGBT. Tetapi ada kelompok yang sangat berpengaruh di PBB, mereka mau melegalkan tentang LGBT. Ya, jadi mereka ini adalah kelompok yang pada akhirnya akan melawan pengajaran, doktrin daripada penolakan Alkitab, penolakan gereja terhadap LGBT. Dan ternyata baru-baru ini kita dikejutkan dengan pernyataan Joe Biden, presiden terpilih, dan bahkan bukan pernyataan, dia mengangkat orang-orang dalam kabinetnya adalah orang-orang yang terlibat LGBT. Bahkan dia mengeluarkan peraturan bagi petugas medis yang tidak menghormati, yang tidak mau melayani orang-orang yang bermasalah dengan LGBT, bahkan pendeta-pendeta gereja yang tidak mau menikahkan homo atau lesbi akan diberi hukuman, akan mendapat ganjaran dari pemerintah Joe Biden. Kenapa Joe Biden berani melakukan itu? Karena dia tahu ada kekuatan besar sekarang yang sedang muncul yang pasti akan berdiri di belakangnya. Ini sedang mengindikasikan kepada kita bahwa ternyata
akhir-akhir ini sedang dibangun satu kekuatan agama baru. Agama dengan pengakuan terhadap LGBT. Dan agama ini pada akhirnya akan menyatukan agama, politik, dan ekonomi. Itulah agama antikris. Sekali lagi, itulah agama antikris. Kenapa saya menyebut agama? Coba kita membuka dalam 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2. Ayat yang ketiga sampai 4 berkata begini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saya menyebut agama antikris karena antikris pada ayat-ayat yang barusan kita baca, dia akan menyatakan diri sebagai Allah, disembah sebagai Allah. Ketika kita berbicara di mana ada penyembahan, di mana ada pengkultusan, berarti itu sedang berbicara tentang agama. Dan dia akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Pada kesempatan berikut saya akan berbicara khusus tentang apa maksud bait Allah. Apakah secara fisik, ya, pada seri sangkakala ketiga munculnya antikris. Ini akan menjadi bahasan khusus saya untuk kita dapat memahami tentang agama antikris ini. Ya, sekali lagi, dia disebut agama karena di sana ada penyembahan pada antikris yang ingin menyatakan diri sebagai Allah. Saya ingin terus membaca pada ayat yang kelima. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kita tidak perlu takut sebagai orang percaya, karena ayat-ayat ini berkata bahwa pemerintahan antikris itu belum akan terjadi saat ini. Karena masih ada yang menahannya. Ya. Sekali lagi ayat 6, dan masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya telah disingkirkan, baru antikris muncul. Siapa yang menahannya? Yang menahannya yaitu mereka yang akan disingkirkan. Disingkirkan ini itulah yang berhubungan dengan Matius 24 ayat 40 dan selanjutnya Lukas pasal 17. Yesus berkata bahwa satu waktu akan ada pemisahan. Ada suami dan istri dipisahkan. Ada dua teman, yang satu tertinggal, yang satu di bawah. Ya. Anda bisa membaca dalam Matius 24 ayat 40 dan seterusnya, Lukas 17. Yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, film-film yang beredar dari makna ini menyebut itu peristiwa pengangkatan. Padahal Alkitab bilang bahwa mereka di bawah, akan ada pemisahan. Ya, ini berarti bukan pengangkatan, tetapi penyingkiran. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan disingkirkan di padang gurun, di tempat yang aman, sebagaimana bangsa Israel pada waktu wabah melanda dunia,
mereka berada di tempat yang dilindungi oleh Tuhan. Ya, demikian juga ketika yang menahan itu orang-orang percaya disingkirkan, bukan berarti pengangkatan, ya, disingkirkan, karena pengangkatan itu akan terjadi pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Orang yang mati akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama, dan orang yang masih hidup akan diubahkan tubuhnya menjadi tubuh rohani dan sama-sama diangkat, ya. Jadi pengangkatan hanya akan terjadi satu kali pada peristiwa kedatangan Tuhan. Kali yang kedua yang sering kita menyanyi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, itulah peristiwa pengangkatan, ya. Dengan demikian saya menyebut kelompok antikris adalah agama baru yang pada akhirnya akan melegalkan LGBT dan menyatukan agama, politik, dan ekonomi. Itu sebabnya pada setiap orang yang percaya kepada antikris harus menggunakan chip sebagai kontrol atas mereka, sebagai vaksin digital untuk menjadi antivirus, dan yang ketiga sebagai pengakuan iman agama antikris. Mengapa saya menyebut pengakuan iman agama antikris? Mari kita melihat dalam Ulangan pasal 6, Ulangan pasal 6 sebagai catatan sejarah tentang pengakuan iman, atau kita kenal dengan kredo, atau agama Muslim menyebutnya sebagai syahadat. Sekali lagi, agama Muslim menyebutnya sebagai syahadat, ya. Mari kita akan membaca Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, ya. Ayat ini merupakan sekali lagi kredo atau pengakuan iman. Orang Islam menyebutnya sebagai syahadat, ya. Penggunaan tanda pada tangan kanan dan dahi, ya, dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 8 itu bermula dari ayat ini. Saya ingin baca ayat selanjutnya. Kasihilah Tuhan Allahmu, ayat yang kelima, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya dan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah perhatikan juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, ya. Sekali lagi, ayat-ayat ini adalah pengakuan iman orang Israel. Dan pengakuan iman ini, firman Allah berkata, harus diceritakan, harus diajarkan pada generasi demi generasi, diceritakan berulang-ulang, ya, diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak cucumu. Tapi ada satu perintah dalam ayat 8 disebut haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang pada dahimu, ya. Menyikapi ini, para rabi Israel menelan mentah-mentah makna dari pengakuan iman. Sehingga dalam praktek rabi-rabi Yahudi dalam setiap ibadah, doa, sembahyang, mereka selalu mengambil tali dan mengikat sebuah kotak yang berisi beberapa ayat. Yang utama adalah Ulangan 6 ayat 4 ini, karena itu adalah pengakuan iman, diisi dalam kotak kecil, baru diikat dengan tali pada tangan kanan mereka.
itu disebut sebagai tefilin atau tali sembayang. Dan yang kedua, kotak kecil itu mereka isi ayat-ayat dan secara khusus tentang pengakuan iman ini baru diikat pada dahinya. Ya. Artinya, Rabi Israel, rabi-rabi agama Yahudi menangkap itu secara harafiah. Mereka memaknai itu sebagai arti fisik. Artinya mereka harus mengambil ayat-ayat itu diikat pada lengan dan diikat pada dahinya. Ya. Mari kita melihat sebenarnya arti makna sesungguhnya dari ayat itu. Saya ingin coba kita membaca dalam Mazmur pasal pertama. Ya. Jadi itu bukan makna secara fisik harafiah. Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga berkata begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daun. Oh, maksud saya ayat 2. Mazmur pertama ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka arti dari pengakuan iman orang Israel tidak hanya sekedar dihafal, diingat, diceritakan berulang-ulang kepada anak cucu, tetapi yang terutama itu yang menjadi makna tentang diikat pada dahinya adalah harus direnungkan siang dan malam, harus ada dalam ingatan, dalam pikiran mereka. Ya, bukan sekedar menjadi hafalan, tetapi harus direnungkan siang dan malam. Selanjutnya, Mazmur pasal 90. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-17 berkata begini, kiranya kemurahan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Musa memohon doa kepada Tuhan supaya Tuhan meneguhkan perbuatan tangan kami. Apa yang dimaksud Musa dengan perbuatan tangan kami? Itu dikonfirmasikan pada Mazmur pasal 111 ayat 7. Mazmur 111 ayat 7, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Sekali lagi, perbuatan tangan Tuhan ialah kebenaran dan keadilan. Artinya, tali sembayang yang diikat pada lengan itu bermakna simbolisasi, ya, bermakna figuratif. Artinya perintah itu diikat pada dahi, harus direnungkan siang dan malam, dan harus dijadikan sebagai perbuatan. Ya, jadi diikat pada tangan kanan itu artinya harus dilakukan, harus menjadi sebuah tindakan. Ya, tetapi itulah fakta sejarah para rabi menanggapi itu, menelan mentah-mentah menjadi sebagai pengakuan iman yang diikat pada lengan dan diikat pada dahi itu adalah bermakna secara harafiah. Saudara-saudaraku, sebagaimana Israel atau agama Yahudi mempunyai pengakuan iman, ya. Setelah muncul kekristenan baik Katolik maupun Protestan, mereka juga memiliki pengakuan iman atau disebut dengan credo. Ya, sekali lagi dikenal dengan pengakuan iman rasuli. Tidak terkecuali agama Islam atau Muslim mengadopsi prinsip ini. Sehingga kita mengenal istilah syahadat. Sehingga untuk menjadi orang Muslim, setiap orang harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, sebenarnya ini kalimat yang
memang ditafsir dari Ulangan pasal 6 ayat 4 bahwa Tuhan itu esa. Tapi dalam syahadat orang-orang Muslim, tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Jadi kalimat pertama tiada Tuhan selain Allah dikenal sebagai tauhid. Atau itu benar-benar teologinya Israel. Yang hanya ada satu Allah. Keesaan Allah dalam istilah Muslim tauhid, ya. Setelah menelusuri sejarah fakta ini, maka saya melihat Wahyu 13 merupakan nubuatan tentang antikris sangat berhubungan dengan pengakuan iman ini. Ya. Kali lagi, ternyata nubuatan dalam Wahyu pasal 13 tentang tanda itu harus menjadi tanda di dahi dan tangan kanan sama dengan apa yang menjadi fakta dalam budaya orang Israel. Para rabi mengikat tali sembahyang menjadi tanda pengakuan iman mereka. Jadi sebagaimana para rabi Israel menelan mentah-mentah ayat tersebut dengan makna secara harfiah, demikian juga dengan antikris yang saya percaya sangat memahami budaya teologi Israel, teologi Yahudi. Mungkin saja antikris ini adalah orang Yahudi atau orang yang benar-benar mengerti tentang teologi Alkitab atau budaya Israel. Dia menciptakan agama baru. Dengan demikian, dia menginginkan pengakuan iman, ya, yang menyerupai agama orang Israel, tetapi dalam konsep yang modern, yaitu digunakan pada dahi, ditaruh pada dahi dan tangan kanan. Sekali lagi, ditaruh pada dahi dan lengan kanan. Artinya, rabi menangkap mentah-mentah, demikian juga dengan antikris, menelan mentah-mentah makna dari pengakuan iman ini. Dan agamanya juga punya pengakuan iman, tapi dalam bentuk yang modern, yaitu chip yang saya sebut sebagai vaksinasi digital dengan bilangan 666. Ya. Maka bagi saya, isu-isu tentang vaksin itu tidaklah mendasar bahwa vaksin itu sudah ada hubungan dengan antikris, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Vaksin dalam bentuk chip itu nanti berlangsung pada zaman pemerintahan antikris, sedangkan saat-saat ini kita belum melihat, ya, indikasi ke arah itu, ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan vaksin sekarang ini tidaklah memiliki hubungan dengan chip itu sendiri. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya cukup bijak dalam menyikapi tentang vaksin itu. Saya hanya akan mengingatkan kita apabila vaksin itu sudah berupa chip, ya, itu baru namanya yang dijelaskan di dalam Wahyu pasal 13 bahwa sudah berlangsung pemerintahan antikris. Tetapi yang pasti kalau kita percaya sungguh, kita tetap setia, bertahan dalam segala pergulatan hidup yang berat ini, kita tidak akan menjadi bagian pada masa pemerintahan antikris. Dan firman Allah berkata, kita akan berada pada perlindungan dari otoritas antikris atas dunia ini yang memaksa semua orang yang ada pada waktu itu, kalau mereka memakai chip sebagai vaksinasi digital, itu berarti mereka percaya kepada agama antikris.
dan mereka diizinkan untuk beraktivitas, jual dan membeli, karena itu berhubungan dengan ekonomi. Tetapi kalau mereka tidak percaya, maka mereka akan dibunuh, dan saya percaya kita tidak akan menghadapi masa itu karena Tuhan telah menyingkirkan kita jauh di padang gurun, seperti dalam nubuatan Mazmur dan Yeremia dan Yesaya tentang padang gurun akan berubah menjadi taman Tuhan. Itulah tempat yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai orang percaya, dan kiranya ulasan ini dapat memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.